Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan daripada tokoh orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW. Tentunya dalam hal ini ada dua kalangan saya bagi. Yang pertama, daripada tokoh orientalis yang membenci Rasulullah SAW. Kemudian ada juga dari kalangan tokoh orientalis yang memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu dari kalangan yang membenci Rasulullah SAW. Pertama, tokoh orientalis tersebut adalah John of Damascus, yaitu memberikan pendapatnya mengenai Nabi Muhammad SAW adalah seorang penipu terhadap orang Arab yang bodoh. Nabi Muhammad, katanya, dengan cara yang licik mampu menikahi Khadijah sehingga mendapatkan kekayaan dan kesenangan. Jadi sangat keras sekali seorang tokoh orientalis yang bernama John of Damascus memberikan kritik terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu menyinggung kepribadian daripada Nabi Muhammad SAW dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Pastor Ben, yaitu memberikan pendapatnya terhadap Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia padang pasir yang liar. Ia menggambarkan Nabi Muhammad memiliki pribadi yang kasar, cinta perang dan biadab, buta huruf serta berstatus sosial rendah, bodoh tentang dogma Kristen, tamak akan kekuasaan sehingga ia menjadi penguasa sehingga mengklaim dirinya seorang nabi. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu bernama Voltaire, yaitu hidup zaman kelahiran Renaissance dan zaman Reformation di Barat. Ia menganggap bahwa Nabi Muhammad sebagai seorang yang fanatik, ekstrem, dan pendusta yang paling canggih. Di antara tokoh ketiga ini yang memberikan kritikannya terhadap Nabi Muhammad SAW sangat keras sekali, sangat terang-terangan sekali menilai Rasulullah SAW, di mana penilaian tersebut ke arah yang buruk semua. Tentunya tidak sedikit juga ada kalangan daripada tokoh-tokoh orientalis yang memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya tokoh yang bernama George Bernard Shaw, yaitu salah satu pengarang Inggris yang sangat terkenal. Ia mengakui bahwa ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW telah memuliakan kedudukan daripada wanita. Ia menyatakan bahwa beliau tidak membiarkan anak-anak perempuan mati kedinginan dan kelaparan. Selain itu, beliau menganjurkan untuk berbuat baik kepada hewan. Jadi, kritik yang disampaikan oleh George Bernard Shaw itu merupakan kritikan yang baik, itu hal yang baik di mana beliau menilai baik Nabi Muhammad SAW, di mana dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah memuliakan kedudukan daripada wanita. Ia menyatakan bahwa beliau tidak membiarkan anak-anak perempuan itu mati kedinginan dan kelaparan. Selain itu, ada pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup seperti halnya hewan. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu bernama Edward Gibbon, yaitu seorang sejarawan barat yang terkenal. Ia menyatakan hal yang baik tentang Nabi Muhammad SAW. Ia membuang jauh kecangkuan sebagai seorang raja. Beliau melakukan kerja kasar di rumah, menyalakan api, menyapu lantai, memerah susu sapi, dan memperbaiki sendiri sepatu dan baju-baju beliau. Jadi walaupun posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, tapi ia tetap sendiri melakukan suatu pekerjaan yang tak layak dilakukan oleh seorang pemimpin. Itu kata Edward Gibbon. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Thomas Carlyle. Ia memberikan pandangannya terhadap Nabi Muhammad SAW adalah sosok kepribadian yang sangat jujur dan setia, jujur dengan apa yang beliau ucapkan dan dalam hal apa yang beliau pikirkan. Kemudian bagaimana sikap kita setelah kita melihat bahwasanya ada dua kalangan. Kalangan pertama tokoh orientalis yang membenci Rasulullah SAW, yang menyampaikan kritikan terhadap Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Kemudian tak sedikit juga dari kalangan tokoh orientalis itu yang memberikan penghargaan, pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan sikap yang sangat objektif, bukan didasarkan karena ketidaksukaan sehingga memanipulasi data
tentang Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana sikap kita setelah kita melihat tadi, ada kalangan yang membenci, ada kalangan yang memberikan penghargaan kepada Rasulullah. Tentunya tidak membuat kita kadar keimanan kita itu menjadi turun atau down. Malahan ini adalah sebagai momen untuk kita menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW, karena tidak sedikit tokoh orientalis yang memberikan tanggapan yang baik mengenai Rasulullah SAW, memberikan penghargaan, memberikan pujian, bahkan sampai mencintai Rasulullah SAW. Apalagi kita yang selakunya Muslim, masa tidak mencintai Rasulullah SAW. Maka sikap kita senantiasa memaksimalkan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian mengenai Nabi Muhammad dalam pandangan orientalis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.